Ya pemirsa, aksi-aksi serupa ini terus bermunculan di berbagai daerah dan kita akan membahasnya juga ya bersama dengan Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Kunchoro dan juga pengamat politik Dimas Oki Nugroho. Prof Kunchoro, Mas Dimas, selamat sore, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, Mbak Maria. Selamat sore, Mas Dimas. Prof Kunchoro. Salam sehat. Baik, Prof Kunchoro mungkin pastinya juga tahu ya mengenai gerakan ini. Nah, apakah ini pesannya masih sama Prof dengan gerakan sebelumnya atau ada yang baru? Apa yang membedakan ini dengan aksi Gejayan sebelumnya? Jadi sebetulnya hampir sama menuntut mundurnya Pak Jokowi diantaranya. Tetapi dalam hal ini kita mengingatkan. Jadi saya tahu ke kondisi ini karena ada beberapa kelompok mahasiswa yang mendatangi saya dan menyurati saya untuk hadir dalam kegiatan ini. Tetapi ini adalah tradisi kita yang ada di Jogja, bahwa kalau ini gerakan mahasiswa dan juga civil society, makalah biarlah mereka. Ini genuine dari mereka. Jadi ini juga untuk menampik isu bahwa apa yang dikatakan oleh guru besar, disuarakan oleh guru besar, itu dikendalikan oleh kelompok tertentu atau perjuangan guru besar itu adalah partisan. Karena itu kami tidak mau terlibat dan melibatkan diri dalam hal itu. Meskipun secara moral kami membantu perjuangan mereka, memberikan semangat kepada mereka, karena perjuangan untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan itu tidak boleh berhenti. Nah itu dia Prof, padahal gerakan kampus dan sivitas akademika ini kan terus bergulir, semakin banyak, semakin meluas. Sementara pihak istana masih pada posisi awal yang mengatakan bahwa gerakan-gerakan ini didesain dan merupakan manuver politik. Bagaimana menurut Prof sendiri, karena ini terus tumbuh? Ini Mbak, kalau analisis saya dari mungkin nanti Mas bisa menjelaskan bahwa istana sebenarnya sudah berubah. Ada 3 kelompok yang ada di sana. Yang pertama adalah kelompok istana, dan yang kedua itu adalah kelompok yang dirugikan dengan gerakan mahasiswa ini, yang kemudian mereka mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan ini itu partisan, seperti katakan Bahlil. Saya katakan Bahlil sebetulnya saya ingin dengan Bahlil itu. Kenapa? Dia mengatakan dulu saya anggota BEM, dulu nggak ada BEM, dulu Kodrima atau Dema pada zamannya dia. Kemudian yang kedua, kalau STIE di Jayapura pada tahun dia menjadi mahasiswa, itu besarannya tidak lebih dari 1 fakultas di Gajah Mada. Karena itu sangat emosional dengan mimiknya, kalau kita melihat mimiknya itu sangat meremehkan. Dan ini nanti menjadi suatu permasalahan sendiri. Jadi gerakan yang dilakukan ini sebetulnya adalah karena gerakan-gerakan dengan moral, maka semuanya merasakan. Dan ketika semuanya merasakan, maka ya seperti ini. Nah, tadi kelompok pertama istana, kelompok 2 itu yang dirugikan. Kelompok 3 itu buzzer. Nah, yang sekarang yang banyak bekerja melawan itu dan justru membuat sakit hati mahasiswa karena dosennya itu dianggap partisan, dianggap dosennya itu dikendalikan oleh kelompok tertentu, dan dia marah. Gitu. Saya melihat bahwa itu yang terjadi pada mereka. Saya kira itu. Baik, bagaimana dengan pendapat Mas Dimas sendiri, Mas Dimas? Karena artinya ini kan gerakan yang diawali dari guru-guru besar begitu ya. Kemudian saat ini ditiru oleh mahasiswa dari berbagai daerah. Dan artinya seharusnya ini direspon serius begitu. Tapi ternyata malah dikatakan manuver politik. Bagaimana Mas Dimas melihatnya? Jadi baik itu apakah gerakan itu didasari atau diinisiasi oleh guru besar, para pengajar, akademisi, atau mahasiswa, sebenarnya dalam konteks masyarakat sipil ini adalah kekuatan yang otentik, ya kan? Apapun background mereka, tapi suara dari kampus, apalagi dengan kehadiran tokoh-tokoh yang disegani, ya, dihormati ketika bicara tentang moralitas bernegara, moralitas berbangsa, termasuk juga moralitas berpolitik, ya. Itu menurut saya adalah representasi otentik atau valid dari kekuatan masyarakat sipil yang tadi dikatakan oleh Prof Kunchoro itu adalah otentik. Jadi ketika Menteri Bahlil menyatakan bahwa ini partisan, itu menurut saya tadi yang disampaikan Prof Kunchoro tepat sekali, itu adalah melecehkan kekuatan masyarakat sipil itu sendiri.
Jika memang Menteri Bahlil itu pernah menjadi mahasiswa yang benar atau menjadi ketua Senat atau ketua BEM yang benar, menurut saya dia harus menempatkan bahwa positioning gerakan moral itu juga merupakan sebuah aktivitas politik yang otentik, bahwa menyuarakan sesuatu yang sifatnya itu adalah fundamental, ya kan, nilai-nilai, norma-norma, etika, dan itu dibutuhkan. Jadi politik itu tidak semata-mata bicara tentang partisanship, tidak bicara tentang political interest, tapi juga bicara tentang kemaslahatan bersama, common goods, kebajikan bersama. Ini yang menurut saya Menteri Bahlil tidak memahami itu, atau katakanlah para politisi-politisi di istana itu juga kurang memahami esensi dari gerakan moral yang saat ini hadir. Dan saya pikir ketika para akademisi, para guru besar, dosen bertemu dengan gerakan mahasiswa, ini sebuah kekuatan yang dahsyat. Mengingatkan saya pada peristiwa tahun 98 ya, ketika konsolidasi antara gerakan mahasiswa itu bertemu dengan nurani, akal sehat dan moralitas serta idealisme dari kaum intelektual, dalam hal ini adalah akademisi kampus dan seterusnya. Jadi ini sebuah pertemuan yang menurut saya luar biasa, menjadi momentum yang harus diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah. Memang kita perhatikan bagaimana desakan-desakan terhadap Presiden Jokowi terkait dengan netralitas, terkait dengan abuse of power atau potensi abuse of power dengan menggunakan antara lain misalnya bansos dan seterusnya. Itu mungkin direspon juga sama Jokowi. Jokowi sudah menyatakan bahwa dia netral, TNI, Polri dan ASN harus netral. Lalu bansos pangan harus dihentikan sampai kemudian dilanjutkan setelah pemilu. Lalu dia tidak akan kampanye dan seterusnya. Tapi menurut saya gerakan moral ini tetap harus dilakukan karena untuk mengawasi tendensi dari kelompok-kelompok kekuatan politik yang bermain di pemilu ini menggunakan fasilitas negara atau abuse of power atau mencoba untuk mengklaim ya, atau mengunci Jokowi dalam posisi mereka. Baik, Mas Dimas, kalau kita lihat perjalanan awal dari gerakan ini kan dimulai dari guru-guru besar begitu ya. Tadinya juga sempat dicap ini hanya ribut di kalangan sivitas akademika, tapi akhirnya sekarang sudah mulai terlihat, sudah mulai dicontoh oleh para mahasiswa dan juga aliansi-aliansi masyarakat umum lainnya. Berarti kan ini benar-benar gerakan yang berdampak begitu ya. Bagaimana Mas Dimas melihat perjalanannya ini? Iya benar Mbak, ini sudah cukup berdampak dan harus terus ditingkatkan eskalasinya. Bagaimanapun masyarakat sipil harus terus mengawasi dan menunjukkan eksistensi politiknya. Mereka tidak bisa membiarkan situasi begini, dan menurut saya ini juga pendidikan politik yang luar biasa untuk generasi milenial, generasi Z ya, bahwa negara ini harus dijaga dengan akal sehat, dengan moral, dengan etika, dan termasuk siapapun bisa akan menjadi despot ya, orang seperti Presiden Jokowi atau Jokowi sendiri yang dianggap itu dekat sama rakyat, lalu lahir dari rahim demokrasi, proses pemilu yang baik ya di tahun 2014, lalu kemudian 2019, dan Jokowi sendiri harus diawasi, Prabowo harus diawasi, para pemerintah atau pejabat negara yang terlibat dalam proses pemilu itu harus diawasi, termasuk juga para peserta pemilu. Saya tadi mengatakan Prabowo, tapi juga mengatakan karena Prabowo masih sebagai menteri hari ini, beda dengan Mahfud MD yang mundur ya, dari posisi Menko Polhukam. Prabowo masih menteri pertahanan dan Gibran masih wali kota, mereka masih pejabat negara gitu, dan itu harus menjadi pengawasan yang kuat gitu dalam konteks bagaimana kita menghindari yang namanya abuse of power. Nah, masyarakat sipil itu menyuarakan itu karena memang kekhawatiran atau kecenderungan untuk melakukan kecurangan, mobilisasi politik untuk menguntungkan paslon tertentu itu masih sangat mungkin, katakanlah dengan menggerakkan aparat misalnya. Nah, ini yang juga harus kita hindari, dan aparat sendiri menurut saya harus menjadi catatan bagi mereka bahwa mereka jangan sampai terjebak atau melayani hasrat kekuasaan yang kemudian membuat mereka menjadi masuk dalam catatan kelam ya negeri ini. Jadi kita sudah banyak menyaksikan bagaimana orang-orang kuat masa lalu yang kemudian lalu jatuh, lalu kemudian menjadi nista secara sejarah hanya gara-gara terjebak dalam praktek-praktek politik kotor hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Saya pikir ini harus betul-betul dicamkan oleh seluruh pimpinan, apakah itu ASN, TNI, Polri, jangan sampai mereka mau digunakan atau dilibatkan hanya untuk proyek-proyek kotor yang mencoba untuk melakukan abuse of power atau melanggengkan kekuasaan secara nir etika. Baik, Prof. Kunchoro. Itu yang disampaikan Mas Dimas itu pada dasarnya yang kami rasakan. Dan akhirnya gerakan-gerakan ini jadi meluas begitu ya Prof ya? Rasa keadilan, dan itu juga menyangkut masalah etika. Kami dituduh bermacam-macam soal apa yang kita lakukan. Kita mengingatkan, sekali lagi kita hanya mengingatkan
Dan ketika kita mengingatkan, kita dituduh macam-macam. Tetapi yang aneh adalah sampai sekarang sudah 139 perguruan tinggi yang menyampaikan seperti itu. Kenapa itu tidak didengar? Kenapa itu tidak diperhatikan? Malah justru dilawan dengan tadi mengatakan hal-hal bani partisan seperti ini, gitu loh. Kalau ini kami hanya 1-2 perguruan tinggi barangkali bolehlah, gitu. Tapi kalau sejumlah itu berapa guru besarnya, dan kami tidak komunikasi sama sekali, Mbak. Saya tidak sama sekali komunikasi kemana. Tapi itu apa? Karena dirasakan bersama. Nah, saya malah justru curiga. Karena politik yang terjadi saat ini adalah politik yang sifatnya rekayasa. Mengingatkan saya kepada apa yang terjadi di Amerika dengan istilahnya terror factory. Yaitu mengatur semuanya bisa direkayasa. Sehingga apa? Karena pikirannya adalah rekayasa-rekayasa, maka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh guru besar itu juga rekayasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dosen-dosen profesor tidak berat, itu bukan wilayahnya. Loh, politik itu kan hal ehwal bernegara. Dan kami itu melaksanakan tugas kami sebagai benteng terakhir dari moral etika bangsa, sebagai pemikir bangsa, untuk menyampaikan ini kepada masyarakat. Gitu. Karena itu ketika ini dilawan, semakin dilawan, Pak, saya yakin nanti gerakan-gerakan itu akan semakin menguat, dan ini berbahaya buat kita semuanya. Baik, jadi semakin banyak yang narasi yang meredam atau dalam tanda kutip meremehkan gerakan ini justru akan semakin meluas ya. Nah mungkin pertanyaan menariknya di sini adalah kira-kira kalau ini semakin melebar dan semakin meluas ke berbagai daerah, sampai kapan ini akan terus bergulir? Mengingat lusa ini sudah pemilu, apakah misalnya akan melewati pemilu hingga mempertanyakan legitimasinya? Nanti itu akan menjadi pembahasan kita ya, Prof. Kunchoro dan juga Mas Dimas selepas jeda berikut. Jangan kemana-mana pemirsa, Metro hari ini akan segera kembali. Anda masih di Metro hari ini pemirsa, dan kami masih akan meneruskan untuk membahas mengenai banyaknya gerakan sivitas akademika yang terus bermunculan di berbagai daerah. Saya masih bersama dengan Dimas Oki Nugroho, pengamat politik, dan juga Prof. Kunchoro di sini, guru besar dari UGM. Prof. Kunchoro, tadi yang menarik adalah kalau ini terus bergulir begitu ya, dan lusa ini kan sudah pemilu. Apakah Prof. sendiri melihat ini akan melewati pemilu hingga mempertanyakan sampai mungkin menggugat legitimasi pemilu, Prof? Kira-kira seperti itu. Karena sekali lagi kita sudah diingatkan mereka tetap jalan. Gitu. Sementara barang yang terjadi di sini adalah barang cacat etika, gitu. Dan ini terus diusir terus. Makanya sekali lagi ini sesuatu yang kalau menurut saya dari amatan saya yang terjadi, kalau sejak kemarin itu Pak Jokowi sudah mau merubah dengan baik, meskipun sudah berubah, tetapi kemarin ada satu karena keinginan yang kuat, kemudian setelah kampanye kemudian mengantar cucunya beliau Pak Jokowi menjadi kakek yang baik, ya itu pun sudah menjadi isu yang itu pun juga bentuk dari kampanye terselubung. Kenapa ikut cawe-cawe? Sebetulnya saya melihat cawe-cawe itu bagus kalau negara, tapi kalau cawe-cawe untuk kepentingan pribadi itu yang saya tidak setuju. Cuma sekali lagi Mbak, sebetulnya persoalannya itu adalah yang saya amati. Pak Jokowi itu hanya melihat dirinya sebagai pribadi tunggal. Artinya dia seorang Jokowi, gitu loh. Dia lupa kalau dia itu Jokowi sebagai presiden. Dia tahu, tetapi tidak bisa menempatkan diri. Kapan dirinya sebagai presiden? Kapan dirinya sebagai bapaknya Jokowi, bapaknya Gibran? Kapan dia sebagai yang punya PSI, bagaimana dia dirinya sendiri sebagai seorang presiden? Sumpahnya sudah jelas, tidak boleh memihak, adil, gitu loh, sebagai presiden. Kalau sebagai seorang pribadi boleh. Nah sekarang caranya bagaimana menempatkan diri, cuma di situ kesalahannya. Dan ini bisa terjadi karena keinginan yang terlalu kuat, sehingga kontrol diri beliau menjadi lemah. Karena apa? Karena terlalu didrive oleh keinginannya tadi. Saya kira itu. Baik, dan disinilah sivitas akademika guru-guru besar ini mengingatkan begitu ya? Mengingatkan. Posisinya. Oke, Mas Dimas, tanggapannya Mas Dimas sendiri bagaimana? Apakah ini akan terus bergulir dan membesar atau bagaimana? Karena 2 hari lagi nih kita sudah pemilu. Begini, kalau menurut saya apapun yang menjadi suara dari para
akademisi maupun aktivis ya mahasiswa ini menjadi otentik dan valid ya gitu ya dalam konteks mengkoreksi jalannya pemerintahan hari ini. Dan saya tadi melihat apa yang disampaikan oleh Prof. Kunchoro juga melihat proyeksinya ke arah sana bahwa apapun yang terjadi hari ini dalam konteks pemilu yang berlangsung ini ada suatu titik masalah yang memang cukup besar gitu ya, dan itu masih bermasalah dalam konteks kenegaraan kita, etika bernegara dan berbangsa. Ketika hukum ini dimanipulasi lalu kemudian dan secara fakta-fakta politik maupun fakta-fakta hukum itu ada kecacatan di sana terkait dengan keterlibatan paslon tertentu ya, dalam hal ini ketika cawapres 02 ya, paslon nomor 2 ini, cawapresnya Prabowo, Mas Gibran ini, itu kemudian dianggap itu justru kehadirannya itu tidak legitimate gitu. Nah, saya pikir ini dan juga keterlibatan dari bagaimana keberpihakan negara dalam hal ini, atau katakanlah pemerintah ya, Jokowi hari ini sebagai presiden, sebagai kepala negara dan kebetulan sebagai ayahnya Gibran, itu juga menunjukkan satu hal yang membuat gerakan mahasiswa hari ini itu menjadi semakin eskalatif. Dan saya tidak melihat bahwa gerakan-gerakan seperti ini akan diam ya. Mereka akan terus lanjut, justru pasca tanggal 14 Februari pasca pemilu justru akan tetap eksis gitu, karena kecenderungan untuk menyalahi etika berbangsa atau katakanlah praktek-praktek bernegara yang benar itu masih sangat mungkin besar terjadi. Bagaimana misalnya bansos dieksploitasi ya, yang tadinya itu kan sebagaimana itu kan tanggung jawab negara ya, kemudian bagaimana itu dipolitisasi untuk menguntungkan paslon tertentu, dan itu kecenderungan itu masih besar. Apalagi masih bercokolnya para paslon-paslon ini dalam jabatan publik, dan membuat mereka itu cenderung sangat leluasa untuk menggunakan fasilitas negara. Dan saya pikir yang paling terpenting adalah juga respon pemerintah hari ini, respon Presiden Jokowi, respon istana. Apakah mereka sudah telat ya, kalau kemudian mencoba untuk merevisi sikap-sikap mereka yang tanda kutip, ini saya mengulang atau mengutip istilahnya Bung Karno nih waktu itu, keblinger. Jadi bagaimana praktek-praktek keblingeritas ini itu lalu kemudian apakah kemudian bisa termaafkan oleh kekuatan-kekuatan gerakan moral yang sekarang bergerak? Saya tidak melihat itu. Ini bukan soal maaf atau tidak memaafkan, tapi bagaimana sesungguhnya negara harus segera merespon ini dengan baik ya. Lalu kemudian Jokowi jika ia masih seorang negarawan yang baik itu lalu menghentikan tendensi partisanship, lalu kemudian juga di saat yang sama menteri-menterinya yang kemudian melakukan komunikasi publik yang buruk. Menurut saya bagaimanapun negara ini negara yang baik dibangun oleh tutur kata percakapan publik yang baik. Jangan kemudian justru keluar kata-kata yang justru seperti kata-kata, bukan kata-kata pejabat yang bisa diteladani, tapi justru yang kemudian dianggap sebagai kata-kata preman ya, bahasa preman, bahasa sok kuasa. Nah itu menurut saya justru membuat bertambah eskalatif ya perlawanan publik terhadap pemerintahan kali ini. Baik, dan itu yang kita harapkan ya sebenarnya, direspon, dicoba dirangkul ya, bukan diremehkan atau dicap by design. Karena tadi juga Prof. Kunchoro mengatakan bahwa sebenarnya ini berbahaya begitu ya. Saya tidak melihat itu dicoba dirangkul, tapi bagaimana kemudian negara harus merevisi berbagai sikapnya, kebijakannya. Direvisi sikapnya, baik. Is it too late? Apakah itu sudah terlalu telat? Ini bukan persoalan yang menurut saya telat atau tidak telat. Tapi ini ibaratnya ini sekarang masyarakat sipil juga sudah berhitung dengan situasi yang ada sekarang. Dan kekuatan politik juga berhitung. Baik, kita akan minta tanggapan Prof. Kunchoro. Karena tadi Prof. Kunchoro sempat mengatakan bahwa gerakan-gerakan ini yang semakin meluas, yang dicap by design, seperti diremehkan, itu sebenarnya berbahaya. Mungkin karena masih ada waktu ya Prof. untuk mengingatkan pemerintah. Bisa diingatkan kembali Prof, bahayanya di mana jika ini semakin diremehkan dan semakin dicap ini adalah manuver politik. Silakan Prof, apa yang disampaikan kepada pemerintah lewat forum ini? Oke, terima kasih. Yang pertama, tolong para penguasa itu jangan menggunakan kekuasaannya di dalam menanggapi, meremehkan kegiatan ini. Saya tahu di antara mereka itu banyak yang mengatakan bahwa ini tidak akan mungkin yang terjadi aksi massa seperti tahun 98. Karena mereka memiliki teori bahwa kita tidak dalam kondisi krisis ekonomi. Tapi mereka lupa bahwa banyak di negara bukan krisis saja ekonomi yang bisa menyebabkan chaos, tetapi krisis kepemimpinan, rasa ketidakadilan, rasa mereka itu diremehkan dan tidak dianggap sepi dan tidak ada keadilan itu. Ini
satu persoalan yang kalau menurut saya menjadi sangat mengerikan. Karena itu juga saya mengingatkan sekali lagi, kalian itu yang dibela presiden atau siapa? Saya setuju, hormat kalau yang dibela itu presiden. Tapi kalau yang dibela itu bapaknya Jokowi yang punya kepentingan pada anaknya, dia melekat dalam satu persorangan. Lalu kalau kami dari Gunung Besar dan kemudian didukung oleh kita kira 139 universitas sudah mengingatkan dengan cara yang baik seperti ini, pertanyaan saya adalah dengan cara apa kami harus mengingatkan? Saya kira itu, Mbak. Baik, Guru Besar Fakultas Psikologi UGM, Profesor Kunchoro, sekaligus pengamat politik Dimas Oki Nugroho, terima kasih sudah berbagi informasi di Metro hari ini.